di channel Ruang History. Jangan lupa subscribe, bro. Bro, kalian tahu ini dan ini? Pasti tahu dong. Yaps, Candi Borobudur merupakan candi Buddha peninggalan dinasti Sailendra dari Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 Masehi. Berdekatan dengan Candi Borobudur ada Candi Pawon dan Candi Mendut. Beberapa kilometer dari Candi Borobudur, terdapat Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Plaosan, dan lainnya. Candi-candi di dekat Prambanan ini merupakan candi Buddha yang didirikan sekitar tahun 772 dan 778 Masehi. Lalu, apa hubungannya dengan Nabi Sulaiman? Jadi gini bro, ada teori yang mengatakan bahwa Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman yang hebat dan agung itu, disertai bukti-bukti dan banyak jejak-jejak Islam di candi Buddha terbesar itu. Menurut Sami bin Abdullah al-Mahluts, dalam bukunya Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Sementara itu, Candi Borobudur sebagaimana tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional, didirikan oleh dinasti Shailendra pada akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Ditambah Nabi Sulaiman hidup pada abad ke-10 sebelum Masehi, sedangkan Borobudur dibangun pada abad ke-8 Masehi. Kemudian, menurut banyak pihak, peristiwa dan kisah Nabi Sulaiman itu terjadi di wilayah Palestina dan Sabah di Yaman Selatan, sedangkan Borobudur di Indonesia. Karena itu wajarlah banyak yang geleng-geleng kepala bila disebutkan bahwa Candi Borobudur didirikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, biar kalian gak bingung, pada video kali ini kita akan membahas isi dari buku Matematika Islam 3 yang ditulis oleh Kiai Haji Fahmi Basya, di mana dalam buku ini menyebutkan beberapa ciri-ciri Candi Borobudur yang menjadi bukti sebagai peninggalan putra Nabi Daud tersebut. Di antaranya, hutan atau negeri Sabah, makna Sabah, nama Sulaiman, buah Majapahit, dipindahkannya istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Sabah, dan lainnya. Tentu saja hal ini menimbulkan penasaran. Apalagi, Kiai Haji Fahmi Basya menunjukkan bukti-buktinya berdasarkan keterangan Al-Quran. Lalu, apa bukti sahih andai Borobudur merupakan peninggalan Sulaiman atau bangunan yang pembuatannya merupakan perintah Sulaiman? Baiklah langsung saja bro kita bahas di Ruang History. Yang pertama ialah Candi Ratu Boko tempat Ratu Bilqis. Sabah di dalam Al-Quran hanya 2 kali disebut. Pertama disebut oleh burung hudhud yang berbicara kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka tidak lama kemudian, datanglah hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah membawa suatu berita yang meyakinkan." Quran Surat An-Naml ayat 22. Burung itu mengatakan ia baru saja dari Sabah. Selama ini kita memahami Sabah itu nama suatu negeri. Tetapi apakah benar jika burung terbang di atas suatu negeri, ia tahu nama negeri itu? Burung tidak akan mengetahui apa nama negeri ketika terbang di atasnya. Manusia saja ketika berada di atas pesawat, tidak akan tahu nama sebuah kota atau negeri itu. Apalagi seekor burung. Menurut Fahmi Basya, sebenarnya yang dimaksud dengan kata Sabah oleh burung hudhud adalah mereka. Sabah adalah mereka, yaitu mereka yang dikuasai oleh seorang perempuan, Ratu Bilqis. Mereka bersujud kepada matahari. Jadi makna Sabah adalah tempat berkumpul atau tempat bertemu. Itulah alasan mengapa di dalam Al-Quran perlu diutus burung yang mengatakan kata-kata Sabah, agar kita mengerti apa itu Sabah.
Fahmi Basya menambahkan, tempat berkumpulnya manusia itu adalah di Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Borobudur. Jarak ini juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Yang kedua ialah Sabah itu Wonosobo. Sabah dikatakan memiliki hutan, dan sungguh untuk Sabah ada tanda kebesaran Tuhan, yaitu 2 hutan kanan dan kiri. Quran Surat Sabah ayat 15. Menurut Kamus Jawa Kawi, hutan adalah wana. Pada Kamus Jawa Kawi Indonesia oleh Dr. Maharsi M. Ham dapat dilihat bahwa Sabah itu pertemuan dan wana itu hutan. Jadi hutan Sabah atau wana Sabah. Di wana Sabah ternyata masih subur dan masih berupa hutan. Jadi nama wana Sabah itu ada di Pulau Jawa yaitu Wonosobo. Yang selanjutnya ialah Sulaiman, nama orang Jawa. Di dekat Wonosobo ada daerah yang bernama Sleman yang berasal dari nama Sulaiman, nabi yang namanya diawali dengan SU, hanya Nabi Sulaiman, seperti layaknya orang Jawa, Sudirman, Sudira, Sule, Sulebeo. 4. Surat Nabi Sulaiman ditemukan di Candi Ratu Boko. Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Bilqis melalui burung hudhud. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Qis An-Naml ayat 28. Menurut Fahmi, surat itu ditulis di atas pelat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman. Ditambahkannya, surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. 5. Borobudur dan Prambanan dibuat oleh jin. Para jin diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung. Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Quran Surat Sabah ayat 13. Seperti diketahui, banyak patung Buddha yang ada di Borobudur. Sedangkan gedung atau bangunan yang tinggi itu adalah Candi Prambanan. Sampai sekarang gedung itu yang masih paling tinggi. Yang keenam ialah relief Borobudur. Sejumlah frame relief Borobudur bermotifkan bunga dan burung. Terdapat pula sejumlah relief hewan lain seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lainnya. Dan diantaranya ekspresi Famakatsa Goiro Bait. Mengapa ekspresi ini begitu penting? Disinilah burung hudhud berpidato sangat panjang sampai ia mengatakan Arsyun Azhim. Disebut pada surat Sabah ayat 22-26. Ekspresi itu dipahat oleh jin atas perintah Nabi Sulaiman. Ekspresi burung memperhatikan ke bawah ini dipahat di lantai 3 arsi Sabah. Itu salah satu bukti bahwa relief di arsi Sabah dibuat atas perintah Nabi Sulaiman setelah arsi itu dipindah ke lembah. Sekarang kita bisa saksikan bahwa Borobudur di lembah. Yang ketujuh ialah UNFINISH Solomon. Pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Nabi Sulaiman telah wafat. Dalam Quran Surat Sabah ayat 14, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Saat mengetahui Nabi Sulaiman wafat, para jin pun menghentikan pekerjaannya. Di Borobudur, terdapat patung yang belum tuntas diselesaikan. Patung itu disebut dengan Unfinis Solomon. Yang kedelapan ialah buah maja yang pahit. Ketika banjir besar, Sel Al-Arim, menimpa wilayah Sabah, pepohonan yang ada di sekitarnya menjadi pahit sebagai azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Tetapi mereka berpaling,
Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel dan sedikit pohon sidar. Quran Surat Saba ayat 16. Buah pahit ini menjadi buah mulut yang dahsyat, yaitu kerajaan Majapahit. Buah maja yang pahit. Sampai sekarang buah maja ini terkenal lewat buah mulut. Nah, itulah dia Breu bukti-buktinya. Selain bukti-bukti yang sudah saya sebutkan, di buku Matematika Islam 3 ini masih banyak lagi bukti lainnya yang menunjukkan bahwa kisah Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman terjadi di Indonesia. Seperti terjadinya angin muson yang bertiup dari Asia dan Australia, istana yang hilang, dan dialog Ratu Bilqis dengan para pembesarnya ketika menerima surat Nabi Sulaiman. Dengan bukti-bukti itu, Fahmi Basya meyakini bahwa Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Bagaimana dengan kalian Breu? Apakah memang benar atau hanya sekedar teori konspirasi? Wallahu a'lam. Seperti biasa ya Breu, kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyajian informasi tolong chat di kolom komentar ya, agar kita juga sama-sama tahu. Oke. Yeah.